Di antara fitnah yang terbesar adalah fitnah kubur. Fitnah yang terbesar mulai dari zaman Nabi Nuh, bukan di zaman kita saja. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah kubur. Fitnah kubur itu sangat berbahaya, ikhwatal Islam, terutama kepada perkuburan para nabi dan orang-orang saleh. Betapa banyak kaum muslimin, mereka yang sengaja datang ke perkuburan orang-orang saleh kemudian meminta kepada orang saleh tersebut. Mereka lupa bahawa ayat yang senantiasa mereka baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah berjanji kepada Allah bahawa kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita meminta dan meminta pertolongan. Sedangkan di perkuburan bukan tempat meminta. Di perkuburan adalah tempat kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dikuburkan. Oleh karenanya, fitnah perkuburan adalah fitnah yang sangat besar, mulai zaman dari Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ikhwatal Islam, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menaklukkan Faris atau Furs, atau yang kita kenal dengan perang Al-Qadisiyah, yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Furs ini sudah berada di tangan kaum muslimin dan sudah jatuh di kekuasaan atau di pangkuan kaum muslimin, maka ada sebahagian tempat atau sebuah kamar yang ada di dalam istana Furs tersebut, yang mana di sana masih ada atau ada sekujur tubuh yang masih berbaring atau yang terbaring, yang tidak pernah rusak jasadnya. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga ikhwatal Islam, dan panjangnya sangat panjang, dan jasadnya ini utuh dan disimpan oleh orang-orang Furs tersebut, disimpan oleh orang-orang Faris tersebut. Kemudian dilihat oleh kaum muslimin. Kemudian ketika dilihat oleh kaum muslimin, maka jasad tersebut sangat utuh, tidak ada rusaknya. Dan kita tahu satu-satunya jasad yang tidak akan rusak dan utuh adalah jasad para nabi dan orang-orang saleh yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di pangkal atau di kepala jasad tersebut ada sebuah kitab. Nah, kitab ini berbahasa Ibrani. Kemudian diambil oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian para sahabat bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kenapa kalian tidak menguburkan jasad ini? Kenapa kalian menyimpannya di dalam kamar? Jadi jasad ini tidak dikuburkan, mereka simpan di dalam kamar raja, dan jasad ini utuh. Maka para sahabat bertanya kepada orang yang ada di sana, kenapa kalian tidak menguburkan jasad tersebut? Apa sebabnya? Apa kata orang-orang yang ada di Furs? Setiap kali kami mendapatkan musibah, maka ketika kami meminta kepada jasad ini atau kepada mayat ini, maka langsung dikabulkan. Kalau seandainya kami ditimpa kemarau yang sangat panjang, maka kami akan keluarkan jasad tersebut. Nah, ketika kami keluarkan jasad tersebut, maka Allah langsung menurunkan air hujan. Ini bukan karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan demikian? Sehingga sahabat Huzaifah bin Yaman, dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, kami menemukan ini dan itu, kami menemukan sebuah jasad, dan jasad ini atau mayat ini disebutkan oleh para ulama, namanya adalah Daniel. Intinya dia adalah orang saleh atau para nabi atau nabi Bani Israel. Kemudian akhirnya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Wahai Huzaifah, kuburkan jasad tersebut atau kuburkan mayat tersebut. Maka akhirnya mayat ini dikuburkan. Digalilah perkuburan sebanyak 13 buah. Kemudian ketika perkuburan sudah digali 13 buah atau 13 tempat, di malam harinya dikuburkanlah mayat tersebut, tidak di tempat yang tadi digali. Jadi itu hanyalah sebagai tipuan. Kenapa demikian? Dan apa sebab para sahabat melakukan yang demikian? Supaya orang-orang yang ada di sana, mereka tidak datang di perkuburan dan meminta di perkuburan tersebut, walaupun dia adalah orang yang saleh. Namun ketika manusia meminta kepadanya, itulah yang dinamakan dengan fitnah terbesar. Makanya ikhwatal Islam, kita lihat banyak di antara kaum muslimin
yang kadang mereka meminta kepada Allah siang dan malam, namun belum dikabulkan. Namun ketika mereka datang ke perkuburan, terutama ke perkuburan orang saleh, langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Itu bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Dan ini adalah di antara salah satu cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam, supaya bagaimana kita terus meminta di perkuburan, bukan meminta kepada Allah. Kita contohkan kepada contoh yang lain. Ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ditimpa musibah penyakit. Sudah ratusan dokter yang mereka datangi, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang ke dukun. Baru sekali saja datang ke dukun langsung sembuh. Ketahuilah ini bukan yang namanya karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan dengan fitnah? Supaya kita terus datang kepada dukun tersebut, yang mana kalau kita datang, yang mana pada akhirnya kita akan disesatkan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena Rasulullah SAW melarang kita datang ke perdukunan. Man ata kahinan, man ata arrafan au kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka ucapkan, maka dia sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang banyak kaum muslimin datang ke perdukunan langsung diberikan kesehatan. Ini bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Apa maksudnya? Cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Nah, begitu juga dengan perkuburan. Banyak yang berdoa kepada Allah siang dan malam tidak dikabulkan oleh Allah. Namun baru sekali saja dia datang di perkuburan langsung dikabulkan. Itu bukan karamah, namun fitnah. Karena Allah melarang kita berdoa kecuali kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Dan siapa lagi yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, minta apa saja, minta hanya kepada Allah. Apabila kalian ingin minta perlindungan, pertolongan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.